Baik, Ustaz, izin mulai, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang insyaallah penuh berkah ini, ya di hari yang ya insyaallah penuh keistimewaan ini kita bisa dihadirkan di tempat melalui Zoom ini, ya semoga dengan keterbatasan ini ya kita dapat menikmati, dapat mengambil banyak ilmu ya yang akan disampaikan oleh Ustaz Fauzan Azimah. Ya. Teman-teman sekalian, ya, sengaja pada bulan ini ya kita dari tim kemahasiswaan ya, dari penanggung jawab beasiswa mengundang Ustaz Fauzan Azimah untuk memberikan pelatihan ya atau materi berkaitan dengan bagaimana eh, qiraah yang benar ya. Nanti secara detailnya akan disampaikan oleh Ustaz Fauzan ya. Sekilas teman-teman mungkin yang belum kenal atau yang belum pernah melihat sebelumnya Ustaz Muhammad Fauzan Azimah, ya beliau ini menamatkan S1-nya di UIN ya Ustaz ya, Universitas Islam Madinah ya. Dan beliau juga sudah banyak mengikuti daurah-daurah ya, artinya keilmuan beliau ini sudah bersanad lah, maksudnya sudah terpercaya ya, artinya tidak hanya eh, sekedarnya saja ya kan, tapi memang beliau melalui eh, perjalanan yang panjang ya untuk sampai ke detik ini ya, sehingga insya Allah ketika kita mendengarkannya aman lah ya, insya Allah tidak salah ya. Dan setelah menyelesaikan studinya di Madinah, beliau menyelesaikan studi juga melanjutkan studinya di Universitas Gadjah Mada ya. Insya Allah pemateri kita kali ini tidak akan kalah serunya dengan pemateri-pemateri sebelumnya ya. Kami tidak terlalu berpanjang lebar ya, kita berikan waktu dan kesempatannya kepada Ustaz Muhammad Fauzan Azimah LCMA untuk memberikan materinya ya, yang sedalam-dalamnya, yang sepanjang-panjangnya Ustaz ya. Kepada antum kami persilakan Ustaz. Ya, tes bisa didengar ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua, kita bisa berkumpul bersilaturahim di kegiatan atau acara daurah ini ya. Yang sebelumnya alhamdulillah mungkin sebagian teman-teman di sini sudah mengikuti eh, daurah sebelumnya yang kita saat itu berfokus pada surah Al-Fatihah, teman-teman ya. Dan kita juga sudah mempelajari usul-usul riwayat Hafiz. Jadi riwayat Hafiz yang teman-teman baca, yang kita baca pada umumnya, sudah kita pelajari usul-usulnya.
di pertemuan sebelumnya. Nah, nanti eh, ada rekamannya juga ya Ustadz Nisa ya. Seperti yang sudah di apa namanya di awal tadi, sambil menunggu kita mulai tadi di setel video rekaman di YouTube ya terkait tentang usul riwayat Hafiz gitu. Jadi perlu teman-teman ketahui ya, berangkat dari pertemuan kita sebelumnya gitu. Atau bagi teman-teman yang baru pertama kali mengikuti juga insya Allah nyambung. Jadi kita masih membahas tentang riwayat Hafiz gitu. Imam Hafiz an Asim gitu ya teman-teman ya. Jadi perlu teman-teman. Sebentar ya teman-teman, ini sepertinya ada gangguan sinyal, Ustaz Fauzan terpental sendiri ya. Mohon bersabar. Ahlan Ustaz Fauzan, tafadhol Ustaz. Ya, syukur Ustaz Nisa. Sudah terhubung kembali suara saya. Aduh, luar Nah. biasa nih perjuangannya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Jadi kembali ke pembahasan tadi. Jadi teman-teman semuanya yang kita pelajari ini adalah tentang riwayat Hafiz ya. Jadi yang kita baca adalah riwayat Hafiz. Seperti teman-teman yang sudah saya sampaikan tadi tentang Gharibul Qiraahnya, kemudian tentang apa namanya? Silah di dalam riwayat Hafiz itu hanya ada satu gitu. Ya, kalau teman-teman pernah baca Al-Qur'an itu eh, di Quran itu ada ya sukun gitu teman-teman ya, ya sakinah kemudian bertemu hak domir gitu. Maka hak domirnya dibaca panjang. Nah, itu Hafiz tuh yang punya tuh. Gitu. Ya, wa yakhlud fihi muhana gitu. Itu fihi itu kan haknya dibaca pendek. Nah, itu salah satu Hafiz teman-teman. Itu yang kita pelajari di pertemuan lalu, termasuk wama ansanihu ya. Hafiz membaca berbeda sendiri. Alaihu di surat Al-Fat ya. Apa namanya waman aufa bima ahada alaihullah alaihu. Nah, itu miliknya Hafiz, teman-teman. Nah, jadi berangkat dari situ banyak sekali pembahasan
tentang usul-usul riwayat Hafiz yang akan kita pelajari berikutnya. Karena tidak cukup sebetulnya mempelajari riwayat Hafiz itu hanya satu pertemuan gitu. Apalagi kalau kita meneliti lebih panjang lagi tentang torik-toriknya gitu. Jadi ada ilmu riwayat teman-teman ya. Ada riwayat, ada torik, ada kiroah gitu teman-teman. Jadi kalau riwayatnya riwayat Hafiz dari gurunya, kiroat Imam Asim gitu. Imam Asim pun punya dua murid yang terkenal ya. Ada Ibnu Ayyash Syu'bah gitu. Temannya Imam Hafiz gitu. Satu guru, gurunya Imam Asim. Tapi yang terkenal riwayatnya adalah ada dua gitu, Imam Hafiz dan Imam Syu'bah gitu. Nah, Imam Hafiz ini diriwayatkan bahwa beliau punya 53 torik bahkan lebih gitu. Ya, torik yang paling terkenal adalah eh, Asy-Syatibiyah. Nah, torik Asy-Syatibiyah. Kalau teman-teman pernah baca kitab apa namanya? Qiraatnya Imam Syatibi, Hirzul Amani, nah, itu ilmu qiraat. Ya, itu disebutkan 7 qiraat semua termasuk di dalamnya Imam Hafiz. Nah, salah satu yang diriwayatkan oleh Imam Hafiz jalur Syatibi yang kita pelajari sekarang ini teman-teman, yang teman-teman baca itu mad jaiz munfasil 4 harokat 5 harokat, mad wajib mutasil 4 harokat 5 harokat gitu. Nanti berbeda lagi kalau mad jaiz munfasilnya, misalnya teman-teman baca 2 harokat gitu. Sebagian qori ada yang membaca seperti itu. Nah, itu bukan jalur syatibiyah. Nah, ini namanya ilmu turuk, torik, jalur gitu ya. Jadi ada sebagian qori dia masih membaca riwayat Hafiz gitu, tetapi membaca mad jaiznya 2 harokat atau qasrul munfasil gitu. Nah, itu ilmu torik, jalur. Masih dalam riwayat Imam Hafiz, masih qiraatnya Imam Asim. Nanti perbedaan lagi qiraat misalnya Syu'bah tadi. Riwayat Syu'bah dari gurunya Asim itu perbedaan juga. Ada farasnya beda, usulnya berbeda gitu teman-teman. Itu ya. Tapi untuk Al-Fatihah secara umum masih hampir sama. Kecuali dia berbeda qiraat. Adapun Torik masih hampir sama. Dan dan Imam Hafiz dan Imam Syu'bah, qiraatnya Imam Asim, Al-Fatihah masih sama mirip gitu. Ya, itu teman-teman ya. Jadi insya Allah yang kita pelajari sekarang, nah ini kaitannya tentang karena pembahasan tentang riwayat Imam Hafiz, ya tajwidnya Imam Hafiz gitu. Itu sangat luas. Mungkin teman-teman sebelumnya pernah mempelajari matan Tuhfatul Atfal gitu kan teman-teman ya. Mungkin sudah ada yang khatam Tuhfatul Atfal itu basic, basic ya. Itu basicnya tajwid tuh. Teman-teman belajar idgham bi gunna, idgham bila gunna, idgham mutamatsilain, mutaqoribain gitu. Mat, tentang mat gitu. Mat wajib, mat jaiz, mat tomi'i segala macam itu ada di kitab Tuhfatul Atfal. Kemudian berangkat dari itu juga ada kitab Matan Jazariyah, ya Matan Jazariyah yang terkenal. Fima yajibu ala qari al-Quran ayyu'lamah an yu'lamah gitu. Punya Imam Jazari. Nah, kitab ini teman-teman itu ya bisa dikatakan yang kita akan pelajari sekarang ini ya yaitu kitab Matan At-Tuhfa As-Samanudiyah miliknya Syekh As-Samanudi Ibrahim Syihatah gitu, bin Ali As-Samanudi gitu. Nah, ini beliau mengumpulkan gitu karena beliau berijtihad bahwasanya ilmu tajwid ini luas gitu. Ilmu tahsin ini luas, maka dikembangkan menjadi karangannya beliau ini kitab ini dikumpulkan ya dikumpulkan dari kitab-kitab Matan Tufatul Atfal kemudian Matan Jazariyah gitu kan dikumpulkanlah menjadi kitab ini ya karena tentunya di kitab Tuhfatul Atfal Matan Tuhfatul Atfal maupun Matan Jazariyah itu mungkin terbatas ya karena ruang lingkup di pembahasan tajwid ini luas ya maka dilakukan oleh Syekh Ibrahim As-Samanudi ini ya memperluas cakupannya biar lebih komprehensif gitu. Biar lebih luas cakupannya, detail, mencakup semua, menyeluruh. Maka beliau mengarang kitab ini yaitu Matan As-Samanudiyah yang terkenal gitu. At-Tuhfah As-Samanudiyah. Sebenarnya
Ini lanjutan dari kitab Al-Jazariyah, Matan Al-Jazari, punya Ibnul Jazari. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi bisa dikatakan matan yang kita pelajari di pertemuan ini itu tajwid advance, tajwid lanjutan, tajwid terusan dari kedua kitab itu, Matan Tufatul Atfal dan Matan Jazari. Gitu teman-teman ya. Mungkin bisa langsung kita bahas satu persatu. Jadi sebetulnya tidak jauh beda pembahasannya, hanya kelebihan dari kitab dari Matan As-Samanudi ini, beliau Syekh Ibrahim As-Samanudi itu lebih membahas secara rinci gitu. Jadi makna-makna yang terlalu luas beliau persempit gitu. Iya, Ustadz Nesa boleh ditampilkan matanya langsung ya. Apa Ustaz udah apa sudah nampak Ustaz?
Sudah nampak? Ya, jelas. Sampai bawah, kita mulai langsung ke matannya. Ini saya coba off cam sebentar. Kalau seandainya ntar nggak keluar lagi putus-putus, baru saya nyalakan videonya ya teman-teman ya. Entah ini karena kendala sinyal karena hujan atau bagaimana ini. Saya khawatir ntar keluar lagi, jadi saya matikan dulu videonya. Halaman berapa, Ya, Ustaz? bawa lagi. Masih bawa lagi, Sanesa. Oke, masih bawah. Terus, wah ini ini masih biografi beliau semua itu. Panjang sekali ya teman-teman. Oke, bawa lagi. Ah iya, oke di sini teman-teman ya. Jadi sekali lagi mohon maaf ini keluar masuk yang mohon dimaklumi karena kondisi mungkin cuaca juga teman-teman ya. Oke, ala kulli hal khair. Kita langsung mulai. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Muqaddimah qala asiru dzambi Ibrahimu shihathatus anhu ya karimu. Nah, di sini telah berkata seseorang yang asiru dzambi. Ini bagus ya teman-teman menurut saya. Jadi Syekh Ibrahim As-Samanudi ini di muqaddimahnya di bait pertama beliau mengatakan qala asiru dzambi Ibrahimu shihatah gitu. Asiru dzambi berarti bahasanya terbelunggu gitu ya. Terbelunggu oleh dosanya. Jadi pendosa bahasanya gitu. Masya Allah. Orang yang terbelunggu oleh dosa-dosanya. Yaitu Syekh Ibrahim Syihatah. Syihatah. Dalam nuskho lain mungkin ada yang mengatakan Syihathah. Bisa. Ya, Syihathah. Tapi yang betul adalah eh, eh, pakai tak. Syihatah. Dan bukan Syihathah. Bukan dengan sa. Syihata tusfah anhu ya karim. Ampunilah baginya wahai zat yang maha mulia. Ahmadu rabbi imam musalliya musalliman ala imamil anbiya. Aku memuji Tuhanku seraya bersolawat dan mengucapkan salam kepada imamil anbiya, pimpinan para nabi, imamnya para nabi, wa khatamin nabiyyin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bawahnya, ya Muhammad wal ali wal ashab wa qari'im mujawwidil kitab, yaitu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, beserta qari'in mujawwidil kitab, beserta para pembaca Quran yang mentajwidkan Alkitab. Nah, berarti ada doa khusus dari muallif ya, terkhusus bagi qori pembaca Quran yang mentajwidkan Alkitab. Alkitab ini kan nama lain dari Al-Quran ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Dzalikal kitabu la raiba fihi Alkitab. Maksudnya adalah Al-Quran. Mujawwidil Quran. Wa ba'du wa ba'du fat tajwidu hatmun lazimun man yatrukit tajwida fahuwa athimu. Ya, ini mirip seperti pernyataan Imam Jazari. Tapi kalau Imam Jazari ya malam yujawwidil Qur'ana athimu gitu ya. Kalau di sini beliau mayat turuki tajwida fahuwa athimun. Nah, ini penting nih pernyataan pertama. Adapun setelahnya berikutnya hukum bertajwid hatmun lazimun. Wajib harus dipraktekkan ya, wajib dan harus dipraktekkan ketika membaca Al-Qur'an. Man yatruki tajwida fahuwa athimu. Barang siapa yang meninggalkan tajwid atau tidak bertajwid maka dia berdosa gitu. Itu teman-teman ya. Nah, nanti ada pembahasan berikutnya nih. Loh gimana Ustadz itu orang-orang yang bacanya belum pakai tajwid apakah dia serta merta berdosa? Nah, nanti ada pembahasan di matan mungkin nomor 12. Jadi hukum pertamanya adalah wajib.
Hukum asalnya teman-teman ya. Wajib mempelajari tajwid dan harus dipraktekkan. Barang siapa yang meninggalkan tajwid atau tidak bertajwid dalam membaca Al-Quran, maka dia berdosa. Nah, nanti untuk rincinya akan dibahas di 12. Apakah orang yang nggak paham tajwid langsung berdosa gitu? Yang nggak ngerti ilmunya gitu kan? Nanti dibahas di bait berikutnya. Kemudian, bawah lagi, Ustaz. Lianna Rabbana bihi qad anzala wa bittawaturi ilaina wasala. Kemudian, kenapa sebabnya tajwid diwajibkan? Lianna Rabbana, karena Tuhan kita ya menurunkan Al-Quran dengan tajwid gitu. Jadi begitu Quran, hakadha unzilal Quran kalau bahasanya Rasulullah. Begitulah Quran diturunkan dari Rasulullah, dari Jibril ke Rasulullah, Rasulullah ke para sahabat, semuanya bertajwid ya. Wabit tawaturi ilaina wasala, dan dengan cara tawatur ya, Al-Quran sampai kepada kita. Jadi dengan cara tawatur. Tawatur itu berarti berkesi, apa nyambung gitu sanatnya. Tawatur. Nih yang kita baca riwayat Hafiz ya, kaidahnya begini, teorinya begini, tajwidnya begini. Dari siapa ini? Dari gurunya Asim, Imam Asim. Imam Asim dari siapa? Dari gurunya Abu Abdurrahman As-Sulami. Ya, Abu Abdurrahman As-Sulami dari siapa? Dari gurunya. Siapa gurunya Abu Abdurrahman As-Sulami? Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan lain sebagainya. Radhiyallahu anhum ajma'in. Dan mereka para sahabat dari siapa? Dari Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah dari siapa? Dari Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam dari siapa? Dari Allah Azza wa Jal. Gitu. Itu mutawatir, tawatur. Ya. Kemudian wa qala amiran bihi muakkida wa rattilil qur'ana ya'ni jawwida. Jadi Allah mengatakan atau Allah berfirman ya, seraya memerintahkan amiron bihi muakkida, memerintahkan untuk bertajwid, juga menegaskan teman-teman muakkida dengan perintah mentartilkan warattilil qur'ana tartila. Apa maksud ayat itu? Warattilil qur'ana tartila, dan tartilkanlah Al-Qur'an dengan setartil-tartilnya. Itu takkid tuh. Warattilil qur'ana tartila, itu takkid lagi tuh. Jadi maksudnya adalah mentajwidkan gitu. Yakni jawwidah. Rattil bimakna jawwid, maka bertajwidlah, tajwidkanlah Al-Qur'an. Gitu ya. Kemudian berikutnya wa'rif lahu wuqufahu walibtida wa dzaka fi qawli Ali wa roda. Gitu ya. Bawahnya Ustaz Nisa. Jadi definisi tartil adalah apa maksud tartil itu? Ya, tajwid ya. Salah satunya dengan mengetahui wukuf dan ibtida, wakof dan ibtida. Nah, kalau teman-teman pernah mempelajari tentang wakof dan ibtida, nah itu termasuk bagian dari tajwid. Ya, ini sebagaimana definisi ini disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, gitu. Ya, jadi ma'rifatu ma'rifatul wukuf wal ibtida itu termasuk bagian dari makna ayat warattilil Qur'ana tartila gitu. Nah, ini baru pembahasan tentang salah satunya adalah tentang wakaf dan ibtida. Jadi juga penting teman-teman bagaimana teman-teman membaca apa namanya? Teman-teman membaca wakaf gitu kan. Kapan teman-teman harus memulai kembali? Ini wakaf apa harus wasol gitu. Ya. Dan ketika wakaf mulainya dari mana gitu teman-teman harus tahu gitu. Kalau contoh simpelnya misalnya paling gampang deh. Ada roksul ayah itu teman-teman. Roksul ayah itu kan kita harus berhenti ya. Itu sunnahnya Nabi tuh. Jadi tiap di roksul ayah itu berhenti. Ya, beginilah bacaan Nabi itu begitu. Jadi bacaan Nabi ya dalam hadis itu dikatakan oleh para ulama bahwasanya Rasulullah itu berhenti di setiap ayat. Ya, kalau kita sekarang roksul ayah itu ya Bismillahirrahmanirrahim. Tuh Rasul ayat tuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuh Rasul ayat.
Itu sunnah. Ar-Rahmanir Rahim. Itu sunnah ya, baca di situ. Ya walaupun terus juga boleh wasal. Tapi sunnahnya ya sebagaimana yang Rasulullah sampai kepada kita, bacaan bagaimana Rasulullah membaca dari para ulama, beliau wakaf di Rasul ayah. Karena juga ketika membaca Al-Fatihah khususnya ya, itu di setiap ayat jangankan diaminkan malaikat gitu. Langsung dijawab Allah gitu kan. Ketika seseorang mengatakan ketika hambaku mengatakan dalam hadis qudsi alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah mengatakan hambaku telah memujiku. Ya, majjadani abdi, ya, asna alayya abdi dan seterusnya sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in juga Allah jawab. Ya, hadza baini wa baina abdi wa li abdi, ya, sebagaimana dikatakan di dalam hadis. Langsung Allah yang jawab. Makanya kita disunahkan kalau baca Al-Fatihah, kalau saya pribadi baca Al-Fatihah, saya wakaf. Tiap Rasul ayah saya wakaf. Karena di situ Allah jawab gitu. Bukan 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 malaikat lagi yang mengaminkan, yang jawab. Allah langsung yang jawab gitu. Ya, majjadani abdi, asna alayya abdi, hamidani abdi gitu. Ya, wali abdi masa'al ketika sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Allah jawab langsung tuh. Nah, sunnah gitu teman-teman. Termasuk pada ayat yang mungkin teman-teman sering baca di ayat Al-Ma'un tuh. Kalau kita mengikuti sunnah, nah ini bagaimana nih? Kalau di situ kan wakaf qobih ya, wakafnya wakaf qobih. Kalau teman-teman belajar wakaf ibtidah itu ada wakaf tam, wakaf hasan, wakaf qobih gitu. Nah, termasuk di ayat fawailul lil musallin. Nah, kadang saya baca dua kali teman-teman. Fawailul lil musallin. Saya ulangi. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun dan seterusnya. Gitu, ya. Jadi kadang saya baca berhenti fawailul lil musallin, saya ulangi lagi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Gitu. Yang pertama karena ngikutin Nabi, wakaf di Rasul ayah. Yang kedua karena ikhtilaf itu ya, maknanya kan qobih itu, fawailul lil musallin. Maka saya terusin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Karena kan fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Nah ini teman-teman kalau lagi baca Quran atau misalnya lagi sholat gitu, nggak boleh wakaf di sini. Nah, ini masih bab wakaf tidak gitu. Nggak bisa teman-teman misalnya fawailul lil musallin, shadaqallahul azim. Nah, nggak bisa atau langsung pergi gitu. Selesai baca Qurannya. Nggak bisa. Atau fawailul lil musallin, Allahu akbar langsung ruku. Nggak bisa. Nggak boleh. Rusak maknanya. Nah, ini makanya kita belajar di wakaf dan ibtida gitu. Nah, teman-teman kalau sudah menguasai wakaf ibtida, mana makna yang tam, maknanya pas gitu, maka nanti teman-teman tahu sendiri. Tapi sekarang sudah dibantu dengan mushaf kita. Mana jaiz, boleh berhenti. Mana lazim, ada tanda mim gitu kan kalau di mushaf kita ya. Ada mim berarti harus berhenti. Kola, sola gitu kan bahasanya. Kola itu al-waqfu aula gitu ya. Sola, al-waslu aula, terus lebih utama, berhenti lebih utama. Udah dikasih tanda tuh. Nah, tapi kalau teman-teman udah menguasai seperti Syekh Abdul Rashid Sufi tuh, kok Syekh Abdul Rashid Sufi Qori Sudan dan beberapa Qori. Itu mereka baca misalnya pada ayat idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun gitu. Coba teman-teman dengar rekamannya tuh. Jadi salah seorang Qori ada baca tuh Syekh Abdul Rashid tuh baca eh, apa idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun, berhenti, kun fayakun, langsung lanjut ibtidanya dari fayakun, padahal di situ kalau kita ngeliat di mushaf nggak ada tanda wakaf gitu kan, tapi sah-sah saja karena maknanya sudah tepat gitu. Apabila Allah menginginkan suatu perkara ya terjadi, ya
Idza qada amran fa innama yaqulu lahu idza arada syai'an termasuk idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kun berhenti fayakun. Boleh-boleh saja karena maknanya sudah pas itu. Tapi kalau kita kan biasanya kun fayakun ay yaqula lahu kun fayakun ya nggak apa-apa gitu. Itu teman-teman ya. Jadi kalau sudah menguasai ma'rifatul wukuf dan ibtidanya sudah menguasai sekali gitu, maka dia sah-sah saja. Apalagi paham bahasa Arab, ngerti maknanya, makna Quran, ngerti wakaf ibtidak tadi tentunya yang pertama, maka dia sah berarti di situ. Walaupun di Quran nggak ada tanda wakafnya. Itu ya. Termasuk di Al-Fatihah itu ada siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu wakaf apa enggak tuh? Itu kan khilaf ya teman-teman, sudah pernah dibahas di pertemuan sebelumnya tentang surat Al-Fatihah. Nah, kalau teman-teman baca riwayat Hafiz an Asim itu jalur Syatibiyah ya, itu teman-teman membacanya terus selayaknya terus gitu. Karena dia satu ayat. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim dan seterusnya. Lanjut satu nafas gitu. Nah, kalau teman-teman nggak kuat, misalnya pengen berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim, boleh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim dan seterusnya. Boleh, boleh. Tapi kalau teman-teman baca hafaz harusnya konsisten gitu. Kalau baca hafaz jalur syatibiyah, maka bacanya harus satu ayat gitu. Kita sedang tidak kita sedang tidak membahas tentang perbedaan ulama mengenai apakah itu ayat ke-6 atau ayat sendiri atau tidak gitu. Kita kita tidak sedang membahas apakah bismillah termasuk ayat Al-Fatihah atau tidak. Itu berbeda. Beda lagi. Khilaf di antara ulama. Apakah Bismillahirrahmanirrahim itu ayatun min Fatihatil Kitab gitu, ya atau tidak gitu. Itu perbedaan khilaf secara fikih pun gitu. Dari Imam Madzhabul Arba'ah juga berbeda gitu teman-teman. Ya, sehingga yang berpendapat Al-Fatihah tapi intinya semua sama berpendapat 7 ayat tentunya. Tapi mereka berbeda apakah Bismillah itu termasuk bagian dari ayat Fatihah atau tidak. Sehingga ada yang berpendapat Siratal ladzina an'amta alaihim itu ayat sendiri, Rasul ayah gitu. Gitu. Ayat ke-6. Tapi berdasarkan riwayat Hafiz gitu ya, sekali lagi dia masuk satu ayat dan dibaca terus ya, langsung nyambung, nggak berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim gitu. Nah, kalau teman-teman baca tuh sebagian ulama berpendapat dia waqaf qabih, kurang tepat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Misalnya dia berhenti di ghairil maghdubi alaihim. Nah, langsung ambil napas waladdallin. Nah, itu nggak boleh, itu waqaf qabih karena belum selesai. Maknanya belum sempurna, tapi dia berhenti di ghairil maghdubi alaihim doang. Dan langsung ibtidak di waladdallin. Nggak bisa. Nggak bisa teman-teman ya. Nah, gitu. Tapi insya Allah teman-teman nih patokannya adalah tanda wakaf di mushaf. Udah, itu aman tuh, paling aman. Kalau di mushafnya ada tanda la, berarti nggak la takif. Nggak boleh berhenti. Kalau ada tanda mim, lazim tuh, wajib. Ah, udah enak tuh di mushaf kita. Gitu. Ya, kita lanjut di, bentar. Kita lanjut di babut tajwid. Oh, belum masih. Bait ke-8 sudah ya. Waqad yazinul qari'ah. Waqad yazinul qari'ina husna wala yu'awidu lisana lahna gitu. Dan jadi ini disunahkan teman-teman menghiasi bacaan nih. Jadi di jadi Quran tuh dapat dihiasi dengan bacaannya qori hingga menjadi semakin indah gitu. Laisa minna malam yataghanna bil Quran gitu teman-teman ya. Laisa minna kata Nabi. Laisa minna malam yataghanna bil Quran. Bukan bagian dari golongan kami
yang tidak memperindah bacaan Quran. Bahkan dalam hadis lain, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah bacaan Quran dengan suaramu yang merdu, yang indah gitu. Karena sautul hasan gitu. Karena bagusnya suara itu menjadi keindahan dalam Al-Quran. Gitu. Dalam hadis disebutkan begitu. Jadi sunnah teman-teman untuk memperindah bacaan Quran. Teman-teman keluarkan bakat teman-teman yang terpendam saat membaca Quran. Nah, itu sunnah tuh. Sunnah. Dibagus-bagusin saat baca Quran tuh. Bahasanya bakat terpendam ya. Nah, jadi ketika baca Quran, keluarin. Teman-teman keluarin suara terindah teman-teman saat baca Quran. Dan ini dilakukan oleh para sahabat juga. Ketika Rasulullah datang, mereka tuh memperindah bacaan Quran mereka gitu. Di antara para sahabat gitu. Ada yang awalnya dia baca biasa gitu. Ketika Rasulullah lewat, dia memperindah bacaannya gitu. Tambah memperindah. Sampai-sampai bilang, kalau saya tahu ternyata tadi Rasulullah lewat gitu, saya akan berusaha untuk memaksimalkan suara saya yang indah gitu. Suara indah saya gitu. Jadi sunnah ya teman-teman, sampai Rasulullah bilang, laisa minna malam yataghanna bil Quran. Bukan bagian dari kami yang tidak memperindah bacaan Quran gitu. Maksudnya adalah tahsinus saut, memperindah, memperbagus suaranya. Termasuk dengan salah satunya adalah mentajwid ini gitu. Dengan menguasai kaidah-kaidah tajwid. Kemudian wala yu'awwidul lisanal lahna, dan tidak membiasakan lisan dengan lahan. Lahan teman-teman tahu ya? Lahan itu bisa diartikan seperti lahan itu kesalahan dalam membaca Al-Qur'an, teman-teman. Lahan, lahan. Nah, lahan itu ada lahan jali, ada lahan khafi. Lahan jali itu lahan yang bisa dikatakan lahan yang fatal, lahan yang dapat yang merubah makna Quran gitu. Ya, lahan yang dapat kalau dalam sholat itu bisa dalam Al-Fatihah bisa membatalkan Al-Fatihah itu karena dia mengubah Quran gitu. Jadi sekali lagi lahan jali itu lahan yang dapat mengubah makna Quran. Lahannya fatal gitulah, bisa dikatakan lahan fatal. Kesalahan dalam membaca Al-Quran yang fatal, yang bisa merubah makna Quran, lafaz Quran, lafal Quran pun dirubah. Misalnya Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Dia baca Malaka Yaumaddin. Malaka Yaumaddin. Misalnya dia baca gitu. Mentang-mentang bisa bahasa Arab, dia baca Malaka Yaumaddin. Malaka filul madhi huwa. Oh, Yaumaddin maf'ul bih gitu misal. Nah, misalnya dia. Jadi dia Malaka Yauma. Malah ya tetap itu fatal kan? Masuknya lahan lahan jali. Kalau ada imam yang seperti ini dalam sholat, maka sholatnya batal. Makmumnya boleh tuh mufarokoh. Tapi insya Allah nggak ada ya. Seandainya dia melakukan lahan jali, itu bisa merubah makna gitu. Yang bisa merubah makna, maka tidak boleh. Itu lahan jali teman-teman ya. Atau misalnya termasuk lahan jali juga teman-teman. Misalnya teman-teman baca di surah Al-Baqarah tuh apa namanya? Fa'azallahuma syaitanu anha, ya, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi gitu ya, mimma kana fihi gitu kan, musanna ya, ya, ini kan kepada Adam dan Hawa. Tapi kalau teman-teman baca fa'akhur apa fa'azallahuma syaitanu fa'akhrajahuma mimma kana fihi, itu jadi mufrad, maknanya berubah, dan ini jadi lahan lahan jali karena merubah makna. Mimma kana fih. Nah, itu makanya benar-benar membaca Quran itu harus betul-betul teman-teman ya. Harus menguasai bahasa Arab kalau bisa gitu. Kalau nggak bisa bahasa Arab minimal benar-benar perhatiin panjang pendeknya. Karena bahasa Arab itu kan khususnya di Quran satu huruf pun bisa merubah makna gitu. La ta'khudhuhu sinatu wala naum gitu kan. Tapi kalau la-nya dibaca pendek, la ta'khudhuhu itu malah jadi takkit gitu.
Taukid. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Yang awalnya, yang aslinya, yang sebetulnya adalah la ta'khudhuhu. La ta'khudhuhu gitu kan. Sinatun wala naum. Allah tidak membutuhkan tidur dan tidak lupa gitu kan. Ya. Nah, kalau la ta'khudhuhu berarti taukid. Allah benar-benar butuh ya terhadap tidur dan lupa. Waliyadzubillah itu maknanya jadi berubah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Nah, astagfirullah gitu. Kalau kita baca sengaja ya, kalau sengaja apalagi itu. Gitu. Gitu teman-teman. Kemudian berikutnya, nah, di bab tajwid sekarang udah masuk pembahasan tajwid. Wa hadduhu i'ta'u kulli harfi haqqa wa mustahaqqahu min wasfi. Gitu. Jadi definisi tajwid adalah, nah, i'ta'u kulli harfin haqqa wa mustahaqqah min wasfi. Memberikan setiap huruf, memberikan setiap huruf hak dan mustahaknya yang berupa sifat dan hukum, ya, dan tidak lupa mengembalikan ke asalnya gitu, atau wahukmihi waradduhu gitu. Nah, jadi wahaduhu i'ta'u kulli harfi haqqo wa mustahaqqo min wasfi. Definisi tajwid itu teman-teman memberikan hak setiap huruf gitu. Kalau dia hurufnya begini ya begini, kalau fathah fathah misalnya, kalau paling simpel dhammah dhammah, kasroh ya maka dikasrohkan gitu. Jangan kasrohkan malah die-kan, fathah die-kan gitu. Iyaka, iyaka misalnya. Jangan iyaka. Ihdina, ihdina, Jangan ihdina, eh, ihdinas, ihdina gitu kan. Kepleset kadang mulutnya. Eh, kalau kasroh maka kasrohkan. Kasiril kasroh, ya, ya. Fathil fathah istilahnya. Wa dhammid dhammah gitu. Ya, maka fathahkanlah fathah, kasrohkan kasroh, domahkan domah, bahasanya begitu. Jangan sampai kasroh jadi imalah. Ihdinas siratal mustaqim, mustaqim. Yang harusnya adalah gitu. Kasroh mustaqim gitu. Jangan sampai jadi imalah. Jadi imalah kalau sedangkan imalah kita cuma satu. Majreha ya, antara fathah dan kasroh. Nah, ini termasuk membaca Al-Fatihah nih. Nah, biasanya yang tahu ini tuh lahan khofi ya, itu masuk ke lahan khofi gitu. Ih, tapi ada bahkan yang beranggap itu lahan jali gitu. Karena yang harusnya jadi maknanya berubah gitu. Termasuk alhamdu dengan alhamdu. Maknanya beda ya. Alhamdu pujian. Alhamdu dikatakan kematian, binasa. Wa'iyadzubillah, alhamdu. Ha, beda makhraj hak dengan pengucapan hak dengan hak juga berbeda, jadi beda makna gitu. Masuk lahan juga tuh gitu. Maka wahadduhu i'ta'u kulli harfi haqqo mustahaqqo min wasfi. Dari sifat-sifat huruf. Bagaimana sifat huruf A sampai Hamzah sampai Ya gitu. Dari semua huruf hijaiyah harus dipenuhi hak hurufnya. Ta ya dibaca sa, tak dibaca ta, ha dibaca ha, ha dibaca ha, ya, za jangan disamakan dengan zai, zal, zai gitu. Nah, itu haknya, termasuk harokatnya. Kasro ya dikasrokan i, ya. Alhamdulillah, jangan alhamdulillah, lillah, lillah gitu. Alhamdulillah gitu. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, ini masuk kaidah wahaduhu atau kulli harfin haqqo mustahmin wasfi. Kemudian wa hukmihi wa radduhu li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Ya, cara mengucapkan apa? Jadi tadi wa hukmihi wa radduhu li aslihi. Jadi mengembalikan setiap hurufnya kepada asalnya. Wa lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Dan cara mengucapkan lafal Al-Qur'an dengan satu lainnya harus sama pengucapannya. Wa lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Ya, harus sama pengucapannya, nggak boleh berubah-berubah. Ya, jadi mengucapkan lafadz Al-Quran antara satu dengan lainnya harus sama pengucapannya, gitu. Nggak boleh berbeda. Kemudian bila takallufin wala ta'assufi. Nah, ini tanpa takaluf dan ta'assuf. Takaluf dan ta'assuf itu
bisa diartikan sama sebetulnya teman-teman. Tapi ada definisi yang kalau secara definisi yang lebih detail, lebih spesifik itu berbeda. Tapi secara umum sama, ya. Tanpa takaluf dan tanpa ta'assuf, ya. Bukan ta'assuf. Ini ta'assuf pakai sin, bukan asobiyah, ta'assuf, ya. Beda pakai shot ini, ya. Artinya nggak boleh bahasanya nggak boleh lebay ketika baca Quran. Jangan berlebihan, harus sesuai dengan kaidah ada. Kaidah ada itu sesuai dengan teorinya yang diajarkan oleh para ulama, sesuai dengan prakteknya, bagaimana prakteknya yang diajarkan oleh para ulama tajwid, ya. Bila takallufin wala ta'asufin, tanpa takaluf dan ta'asuf. Nah, termasuk ketika dia berlebihan dalam kolkolah, gitu. Berlebihan atau yang memanjangkan memanjangkan huruf, memanjangkan mat arid misalnya gitu teman-teman. Ya, yang awalnya 4 atau 6 harokat tapi dia kepanjangan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, panjang tuh berapa harokat? Lebih dari 6. Padahal aslinya 4 gitu. 4 atau 6 boleh lah. 4 atau 5 ya. Boleh 2, 4 boleh. Tapi ini udah lebih dari 6 atau 6. Tapi kalau 6 saya belum pernah dengar riwayat ya. Ada yang membaca 6 gitu. Yang saya yang saya pelajari wallahu alam itu sampai 4, 2 atau 4, 2, 3, 4. Itu yang saya pelajari di dalam jalur Syatibiyah. Nah, kalau sampai bacanya lebih dari 6, bahkan 6 lebih gitu, itu namanya ta'asuf, takalluf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bisa kayak gitu, nggak boleh. Namanya takalluf. Termasuk baca walad bolin. Nah, itu juga sering tuh. Takalluf, ta'asuf. Jadi masuknya takalluf. Ketika dia baca walad bolin, mat lazim kan 6 ya. Tapi kalau dia lebih dari 6 masuknya takaluf. Nggak sesuai dengan kaidah ada. Kaidah yang sudah ditentukan ulama. Teori-teori yang sudah ditentukan ulama. Ulama sudah menentukan panjangnya 6, mat lazim. Lazim itu berarti lazim 6. Waladdallin gitu. Jangan kepanjangan waladdallin. Nggak boleh. Ini biasanya ngikutin lagu. Nah, kalau ngikutin lagu itu biasanya takaluf tuh. Kan teman-teman perlu, nah gini teman-teman, nanti kita bahas. Apa hukumnya nagom gitu. Nah, boleh. Tapi harus, nah itu. Biasanya orang-orang yang ingin melakukan Quran gitu. Sampai-sampai dia menjadi takalluf dan ta'assuf dalam membaca Al-Quran. Karena yang dia fokuskan adalah nagom, lagunya gitu. Sedangkan kaidah dalam membaca Al-Quran adalah barometer, tolak ukur. Mizannya adalah tajwid, ya. Dan kaidah-kaidah ada yang sudah ditentukan, dibuat oleh para ulama tajwid gitu. Jadi jangan sampai takaluf dan jangan sampai ta'assuf. Finukti bal bil yusri wat talatuf. Nah, gitu. Bahkan mengucapkan Quran tuh harus dengan yusri wa talatuf, dengan lemah lembut, dengan mudah, dengan gampang lemah lembut gitu. Kalau dulu saya guru ada, mungkin nggak apa-apa baca Quran sebagai pelajaran itu saya anggapnya. Tapi teman-teman jangan juga baca Quran ketika baca qalqalah aku 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 terlalu. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu kan misalnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Nah, terlalu. Makanya di sini dikatakan finutki bal bil yusri wat talatuf, lemah lembut. Jangan terlalu keras juga, jangan terlalu apa medok bahasanya. Ya, ya. Jadi pelan-pelan, lemah lembut gitu. Finutki bal bil yusri wat talatuf supaya tidak terjadi takaluf ta'asuf tadi. Gitu teman-teman ya. Jadi penting ini. Bila takallufin wala ta'assufin fin nutqi bal bil yusri wat talaffuz. Penting. Ya, saya kira itu. Kemudian berikutnya bait ke-12 wa hukmuhu fardun kama ta'assala
kifayatan ilman wa ainan amala gitu. Hukum bertajwid, hukum bertajwid fardun. Nah, nih. Nah, ini tadi. Wa hukmuhu fardun kama ta'as-shalah. Nah, ini. Hukum bertajwid adalah fardu, teman-teman. Ya. Sebagaimana yang diperoleh dari sumber asalnya yaitu Al-Qur'an gitu. Nah, tapi hukumnya diperinci nih. Kifayatan ilman wa ainan amala. Ada kifayah, ada ainan. Ada fardu kifayah dan ada fardu ain gitu. Jadi bahasanya gini, fardu kifayah mempelajari teorinya. Teman-teman mempelajari teori-teori itu hukum idgham bila guna, hukum hukum idgham apa? Idgham ada dua, bigunah bila guna. Ikhfa ada berapa hukum huruf diapalin gitu. Iqlab ada berapa hurufnya diapalin nama dia gitu. Ya, gitu. Termasuk izhar ada berapa? Izhar halqi, nun sukun tanwin. Dihafal izhar syafawi, mim sukun itu hukum mim sukun tanwin gitu. Ya, dan semua dia hafalin. Dia hafalin sama dia. Dia menguasai betul teori tajwid. Yaitu sunnah fardu kifayah hukumnya, wajib fardu kifayah. Nah, teman-teman sebagai tolabul ilmi bisa dikatakan menjadi fardu, bahkan fardu ain kalau bisa mempelajari ilmu tajwid gitu. Mempelajari teori-teorinya gitu. Nah, adapun yang kena fardu ain secara hakiki itu adalah perbuatan mengamalkannya gitu teman-teman. Paham ya? Saya ulangi. Jadi teman-teman mempelajari teori-teori tajwid itu fardu kifayah. Tidak semua makhluk, semua muslim di dunia ini wajib mempelajari enggak, ya. Sama sebagaimana ilmu-ilmu lain gitu. Enggak wajib misalnya pedagang pasar belajar kedokteran apa-apa gitu karena ada bidangnya masing-masing, dia jatuhnya fardu kifayah, udah ada pakarnya masing-masing. Tetapi fardu ain ketika mengamalkannya, ketika praktek teman-teman, fardu ain tuh wajib, wajib teman-teman. Oke, teman-teman mungkin nggak tahu teorinya, nggak apal ini idgham gunah, nggak apal nih ya nun mim wau, nggak apal. Tapi tahu kalau nun sukun atau tanwin ketemu ya, ketemu nun, ketemu mim, ketemu wawu, maka dia idgham bi gunnah, memasukkan ke huruf setelahnya gitu. Dan dengan dengung, wa may ya'mal, wa may ya'mal, bukan wa man ya'mal. Dia tahu tuh, wa may ya'mal dan ada suara hidungnya tuh. Nah, itu idgham bi gunnah. Dia tahu prakteknya. Nggak apa-apa. Prakteknya adalah wajib, fardu ain. Adapun tahu teorinya, oh itu idgham biguna, itu adalah fardu kifayah. Itu kurang lebih teman-teman. Ya, nah tapi teman-teman sudah hadir di sini, nah, berarti jadinya jatuhnya itu udah teman-teman udah nambah maklumat itu artinya. Udah udah maklumat tentang tajwidnya malah tambah kokoh gitu kan, teori tajwid udah tahu, apa prakteknya udah paham. Ditambah dengan teorinya makin seger, lengkap paketnya gitu istilahnya. Gitu. Ya gitu teman-teman. Kemudian wal hadru wat tadwiru ma' tahqiqi maratibul kulli ala tahqiqi gitu. Nah, ini ada al hadr wal hadru wat tadwir ma' tahqiq. Nah, jadi ada marotib marotib dalam membaca Al-Qur'an yang terkenal ada tiga teman-teman. Hadr, tadwir, tahqiq, itu marotib. Marotib dalam eh, membaca Al-Qur'an. Kayak apa namanya? Hader itu biasanya bacanya agak cepat teman-teman. Tapi bukan berarti baca cepat terus meninggalkan tajwid. Enggak, tetap. Tapi biasanya orang membaca hader itu dia mad jaisnya qasrul munfasil gitu. Biasanya pas tarawih. Pas tarawih itu imam-imam di seluruh dunia, biasanya apalagi yang membaca satu juz gitu kan, satu juz satu malam, misalnya juz satu, mereka membacanya hader, ya. Dan biasanya hadir itu mereka mad jaisnya qasrul munfasil, dua harokat. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.
Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, dia baca walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila di dua harokat. Kalau hadir bisa gitu. Kalau teman-teman lihat di kori-kori Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Haromen, itu kalau beberapa kori itu kadang membaca mad jaiz menjadi dua harokat atau qasrul munfasil. Tapi ini sekali lagi teman-teman bukan jalur syatibiyah karena syatibiyah dan yang kita pelajari ya mungkin dari dulu SD kita pelajari teman-teman pelajari itu mad jaiz 4 atau 5 harokat sama kayak mad wajib gitu ya. 4 atau 5 harokat. Boleh dibaca hader boleh membaca hader dengan mengkosrul munfasil mad jaiz menjadi dua harokat atau kosrul munfasil harokatain miqdarnya dua harokat boleh kalau pengen misalnya nah hader ini juga hader itu cocoknya dibaca pas teman-teman lagi murojaah hafalan tuh baca hader tuh jadi temponya lebih cepat temponya cepat tapi tetap bertajwid wajib karena tajwid wajib ya. Kemudian ada pengurangan miqdar-miqdar. Ya, seperti tadi, mad jaiznya jadi 4 jadi 2, 4 atau 5 jadi 2 gitu. Tapi mad wajib tetap 4 harokat ya, wajib ya. Ja'a tetap wala- walaupun jaiznya qasrul munfasil, tapi mad wajib tetap dibaca 4. Nah, ada kaidahnya teman-teman. Kalau mad jaiznya 2 harokat, maka mad wajibnya 4 harokat. Nggak boleh mad wajibnya 2. Karena mad wajib itu aqallu syai itu 4. Tawassut, tawassut 4 harokat gitu. Kalau dia baca qasrul munfasil, maka wajibnya adalah 4. Kalau dia baca mad jaiznya 4, maka mad wajibnya 4 atau 6 gitu. Kalau mad jaiznya 6 harokat, ya, maka dia membaca mad wajib 6 harokat gitu. Kalau mad jaiznya dia baca 3, maka mad wajibnya dia baca 6. Kalau mad jaiznya dia baca 2 harokat, mat wajibnya boleh dibaca 4, boleh dibaca 6. Saya ulangi, gitu. Pusing ya teman-teman ya. Gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi, mat jaiz kalau dibaca 2 harokat, maka mat wajibnya boleh 4, boleh 6. Mat jaiz kalau dibaca 3, mat wajibnya 6. Gitu. Mat jaiznya kalau dibaca 4, maka mat wajibnya dibaca 4 kalau nggak 6 gitu. Tapi ini pembahasan lain teman-teman ya. Saya kira sekedar maklumat aja gitu. Ini ini pembahasan dalam ilmu turuk gitu. Apa jalur torik. Ini yang saya sampaikan tadi bukan jalur syatibiyah, tapi teman-teman kita fokusin syatibiyah aja dulu, gitu ya. Tapi kalau mau syatibiyah ya tadi bacanya harus mad jaiznya 4 mad jaiznya 4 atau 5 harokat sesuai dengan miqdarnya atau ukurannya mad wajib muttasil. Gitu. Kemudian mana tadi? Nah, di wal hadur wa tadwir. Kalau hadir baca cepat ya. Kalau tadwir itu sedang teman-teman, sedang, sedang. Biasalah, temponya biasa aja, tengah-tengah gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini biasanya dibaca dibaca ketika lagi sholat biasa atau lagi baca Quran pada biasa gitu. Itu tadwir, tadwir itu tengah-tengah ya, tengah-tengah. Nah, kalau tahqiq itu lambat. Nah, ini lebih cocok ketika lagi tahsin Quran atau lagi dalam majelis gitu, lagi majelis Quran, lagi lagi belajar Quran. Nah, itu cocoknya tahqiq. Kayak A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu tahqiq. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya gitu. Ya. A'udzu billah gitu pelan-pelan. Nah, itu tahqiq gitu. Jadi cocoknya ketika
tahqiq itu dipakai metode tahqiq ya, tempo tahqiq dipakai ketika sedang belajar Quran atau baca bareng-bareng kayak ente baca ini, baca itu. Nah, gitu ya. Itu teman-teman. Jadi itu sekilas tempo al-hadr wa tadwir wa tahqiq. Itu teman-teman boleh baca ketiganya pilih. Kalau murojaah lagi pengen hatam ada target, maka boleh baca hadr tanpa mengurangi tajwid gitu kaidahnya. Kemudian waqila wasit intu dawir wa atil muhaqqiqan waqsur bihadri man fassal. Nah, nah tadi nih dianjurkan waqila wasit intu dawir wa atil ya. Dianjurkan membaca tawas tawassut 4 harokat ketika membaca tadwir. Nah, ini kalau tadwir teman-teman baca biasa. Ya, baca biasa. Teman-teman baca tempo yang tadwir tadi, baca Quran biasa, sholat biasa, nggak terburu-buru, nggak sedang belajar juga, tengah-tengah. Maka dianjurkan membaca dengan 4 harokat. Mat wajibnya 4 harokat, mat jaisnya 4 harokat. Ya. Nah, kalau membaca wa'atil muhaqqiqon. Nah, kalau lagi dalam tahqiq, misalnya lagi di majelis kajian Quran gitu, tahsin Quran, lagi ngajar ngaji gitu, atau lagi diajari ngaji, maka itu namanya tahqiq kan, maka dianjurkan dengan membaca 6 harokat, tul, wa'atil, tul, tul itu 6 harokat, mad jaisnya gitu, termasuk mad jais dan mad wajib, kayak alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi 6 harokat dibaca tuh panjang karena temponya juga tahqiq kok. Tahqiq temponya lama. Sesuai itu. Supaya apa? Ngasih nih, misalnya kita lagi ngajar teman-teman, lagi ngajar santri atau lagi ngajar anak-anak. Supaya apa itu? Ketika membaca tempo tahqiq dan mat wajib, mat jaisnya dibaca 6 harokat supaya mereka sadar, oh ini mat jais, oh ini mat wajib. Gitu. Itu teman-teman ya. Nah, waksur bihadrim man fasol. Nah, dan kosorkanlah mat jais munfasil ketika membaca hadr. Nah, tadi yang saya bilang, teman-teman lagi murojaah gitu. Mau murojaah 1 hari 5 juz. Jadi bacanya hadr. Nah, cocoknya kalau hadr itu mad jaisnya boleh dibaca 2. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan seterusnya. Apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Nah, cepat ya. Wa ala absarihim di had karena hadr mad jaisnya dibaca 2. Waqsur bihadrin manfasal gitu ya. Kemudian wajazatil anghamu bil mizan wadi'uhu musa awil khokoni gitu. Wadi'uhu musa awil khokoni. Nah, ini bagus teman-teman juga nih. Wajah ini yang saya bahas tadi tentang nagom. Wajazatil anghamu bil mizan. Nah, walaupun memang sempat viral juga teman-teman ya terhadap beberapa guru-guru kita, masyayikh-masyayikh Qurra yang ahli tajwid, guru-guru tajwid kita ada beberapa yang tidak memperkenankan nagom dalam membaca. Kita harus sampaikan jujur. Kita harus sampaikan jujur gitu. Apalagi ini ilmiah. Nah, gitu. Jadi sebagian masyayikh-masyayikh syekh-syekh tajwid, ya, syekh-syekh tajwid itu ada yang melarang nagom ya. Sebaliknya ada yang membolehkan nagom ya, membolehkan nagom gitu. Nah, Syekh Ibrahim As-Samannudi, mualif matan ini, beliau termasuk yang berpendapat boleh boleh nagom. Nagom ya teman-teman, bayati, jiharka, nahawan, sik ya, ya, bayati, jiharka gitu ya, sika itu teman-teman ya. Apalagi soba. Nah, itu nagom semua tuh. Boleh nggak tuh?
ada kurdi kalau selingan gitu ya. Nah, boleh nggak? Nah, kalau Syekh Ibrahim As-Samanudi berpendapat jazatil angham bil mizan gitu ya. Boleh hukumnya membaca Al-Qur'an dengan nagom, akan tetapi dengan syarat bil mizan, dengan menepati mizan. Mizan itu apa teman-teman? Tolak ukur, tolak ukur dalam membaca Al-Qur'an. Ya, Mizan. halo Mbak Rizka. Oh iya, itu teman-teman ya. Jadi saya ulangi, boleh membaca Quran dengan nagom. Kita kalau tengah-tengah kita ngambilin pendapatnya Syekh Ibrahim. Kalau saya pribadi pakai pendapatnya Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim As-Samanudi, mu'alif kitab ini. Beliau menyatakan jazatil angham. Boleh dengan nagom. Nah, tapi dengan syarat nih katanya. Dengan syarat nih wajib nih. Syarat wajibnya apa? Menepati mizan. Sesuai dengan mizan. Tolak ukur, timbangan. Apa? Tolak ukur timbangan dalam membaca Al-Quran yaitu dalam hal ini adalah tajwid. Tajwid. Makanya yang dikhawatirkan itu ketika orang nagom, yang fenomena sekarang, ketika nagom itu tajwidnya kelewatan. Ada kasus ketika dia membaca dengan lagu, malah tidak sesuai makna. Ada yang bisa dikatakan takalluf, ta'assuf gitu. Tajwidnya nggak betul gitu. Bertentangan dengan kaidah tajwid gitu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ada fahaddits. Dia baca fahaddits, dia malah dipanjangan. Nah, karena ngikutin lagu. Atau ada nih teman-teman, dia mat aritnya 4 gitu. Atau kurang tepat juga ya teman-teman ya. Dia mat arit li sukun ya 4 gitu. Tapi ketika mau ruku dipanjangkan. Nah, itu juga bisa dikatakan takaluf, ta'assuf, takaluf ya. Tidak sesuai dengan kaidah tajwid gitu. Kalau dia baca mat arit li sukun 4 ya seterusnya 4 gitu. Kayak baca An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas. 4. Malikin nas. 4. Ilahin nas. 4. Min syarril waswasil khannas. 4. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 4. Jangan pas minal jinnati wan nas. Panjangan, panjangan itu nggak jadi 4. Nah ini yang dimaksud karena ngikutin lagu kadang ya, ngikutin lagu dan mau ruku, jadi mat arid li ruku, bukan mat arid li sukun, gitu ya. Jadi dibaca sesuai kaidahnya. Kalau dia membaca 4 mat arid ya baca 4. Kalau dia memang dari awal membaca 2 ya 2. Ya, Alhamdulillahi Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. 2. Maliki Yaumiddin. 2. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2. Jangan tiba-tiba di akhir ayat dia langsung baca 4. Waladdallin. Loh, tadi dia ayat sebelumnya dia baca 2 harokat. Nah, harus konsisten bahasanya gitu ya, teman-teman ya. Itu dalam kaidah yang diajarkan oleh ulama. Jadi kalau baca sekali lagi, kalau dia mat aritnya 2 ya seterusnya 2 sampai rukuk 2. Kalau dia baca Quran misalnya ya sampai selesai dia baca Quran mat arit dia baca 2 gitu. Kecuali sudah terpisah gitu. Kecuali misalnya dia sudah jeda, ada jeda kemana, berhenti dalam waktu yang lama, dia mau baca Quran lagi, boleh berbeda lagi. Tapi kalau dia dari awal sampai sampai terakhir dalam satu ibadah itu, dalam satu kesempatan itu berbeda-beda nggak boleh. Harus konsisten. Kalau dia baca mat jais 2 harokat, seterusnya 2 rakaat, dua rakaat, 2 harokat, gitu teman-teman. Ya, kalau dia baca 2 harokat, ya seterusnya 2 harokat. Mat wajibnya 4 ya 4 gitu.
Jangan di ayat ini dia baca mad jaiz munfasil 2 harokat, tapi di ayat berikutnya 4 harokat gitu. Atau di satu ayat dia beda-beda. Yang satu dibaca mad jaiznya 2 harokat, yang satu lagi 4 harokat. Nggak boleh. Kayak tadi. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzil. Nah, nggak bisa. Pertama dia baca mad jaiznya 2. Yang kedua dia baca mad jaiznya 4. Nggak boleh. Nggak boleh campur-campur. Ya. Kalau baca 2, 2 seterusnya. Baca 4, 4 seterusnya. Gitu. Nah, kita kembali ke tadi. Wajah zatil anghamu bil mizan. Ya. Jadi boleh ya teman-teman ya, teman-teman boleh membaca nagom, boleh melakukan ya benar, laisa minna malam ya bil Quran gitu. Zayyinul Quran di aswatikum, hiasilah suaramu dengan Quran, dengan suaramu yang merdu kata Nabi. Ya boleh, dianjurkan. Tapi jangan sampai takalluf dan ta'assuf dan harus sesuai mizan tolak ukur dalam membaca Al-Quran harus ditepati, harus tepat, yaitu adalah dalam hal ini sekali lagi adalah tajwid gitu. Banyak kok kori-kori yang kalau teman-teman perhatikan kori-kori dunia ya itu kan macam-macam nagomnya tuh. Ya, macam-macam. Jadi sebenarnya ini masalah yang penting juga teman-teman dibahas ya. Jadi kori-kori yang membaca dengan lagu walaupun kadang ada yang mereka mempelajari sengaja bahkan kebanyakan mereka tidak mempelajari nagom tapi emang suaranya merdu gitu. Suaranya merdu dan ada lagunya gitu. Indah jadi didengar. Jadi tasjil-tasjil itu rekaman-rekaman itu kalau kita dengar wah enak sekali ini Syekh. Nadanya Syekh Sudes misalnya gimana. Syekh Muhammad Ayub, Syekh Sa'ad Al-Ghamidi nadanya gimana tuh lagunya. Gitu. Macam-macam ya. Ada Syekh Bandar Balilah misalnya. Nah itu korek-korek ada lagu-lagu semua tuh kalau lagi imam-imam di Masjidil Haram di Masjid Nabawi mereka pakai lagu. Tapi kalau ditanya mereka nggak belajar nagom, termasuk Syekh Muhammad Ayub. Nah tuh, rahimahullah, Syekh Muhammad Ayub, mantan Imam Masjid Nabawi, sekarang sudah wafat. Ya, itu legend tuh, legend, Qori legend. Itu indah tuh, ada ciri khasnya lagunya. Beliau pernah ditanya, Syekh, apakah engkau mempelajari nagom? Tidak, tapi kebetulan eh, nadanya, lagunya Syekh Muhammad Ayub ini apa sesuai dengan yang ada di nagom itu. Apa tuh? Teman-teman ada yang tahu? Nah, tapi ketika ditanya apakah Syekh engkau mempelajari nagom? Tidak, saya tidak mempelajari. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan mau mempelajari nagom, enggak mempelajari nagom ya natijahnya sama teman-teman. Natijahnya yang sama-sama tahsinus saut, memperbagus bacaan, memperindah suara gitu kan. Boleh. Toh sama-sama yang mempelajari juga ya ada lagunya. Yang enggak mempelajari juga alami dari suaranya alami emang indah gitu. Sama-sama melakukan gitu. Maka saya ambil pendapat yang membolehkan, tapi tetap dengan ilmu tajwid. Gitu aja. Kita teman-teman ya. Kita lanjut. Arkanuhu ma'rifatul makhariji kadha sifati thumma ahkamin taji. Ini sampai jam berapa Ustaz Nesa? Afwan. Eh, boleh saya mungkin Ah, 10 menit atau 15 menit lagi saya? gimana Ustaz Nesa? Boleh 10 atau 15 menit lagi saya? 15 menit. Oke, berarti sampai ini ya, 11.45 mungkin ya teman-teman ya. Oke, kita selesaikan. Jadi ini sebetulnya sekali lagi teman-teman nggak mungkin kita membahasnya hanya satu pertemuan. Karena bait ini sendiri, apa matan ini sendiri punya 237 bait. Yang kita bahas ini sekarang baru 15 gitu. Tapi nggak apa-apa, paling kita target ya sedapatnya nih. Sampai 20 mungkin ya. Atau sampai 20 coba. Sampai 20. 16 arkanuhu ma'rifatul makhariji kada sifati thumma ahkamin taji. Kemudian langsung ya, wa hakadha riyadhatun wal akhdhu an afwahi arifihi khamsatun ta'in. Afwahi arifihi khamsatun ta'in. Ya, jadi rukun belajar tajwid itu ada 5 teman-teman. Mengetahui makhorijul huruf, mengetahui sifatul huruf, mengetahui hukum-hukum tajwid. Nah, itu
rukun belajar tajwid. Nah, kalau teman-teman belajar tajwid pasti harus menguasai ini, ya, menguasai makharijul huruf. Kemudian yang kedua, menguasai sifatul huruf. Kemudian yang ketiga, menguasai hukum-hukum tajwid. Hukum-hukumnya harus dikuasai gitu. Kemudian juga harus wahakada riyadotun wal akhdhu an afwahi. Nah, riyadoh. Riyadoh itu kalau bahasa kita olahraga ya. Olahraga itu maksudnya melatih melatih lisan kita untuk sesuai dengan makhraj dan sifat huruf yang diinginkan, yang dimaksud oleh para ulama. Harus sesuai. Belajar terus. Susah, Sat. Nggak apa-apa, bisa. A, A, sa, gitu. Ada yang bilang si, so, itu fa. Atau ada ja. Susah dia. Pasti keluar ja. Dilatih terus. Ja. Susah, Sat. Ah, nggak bisa. Dia pasti tuh berlebihan jadi Jangan tapi ah, ah, ah. Jangan sampai ngorok banget gitu. Nah, dilatih terus riyadhah, dilatih. Ya, maksudnya lisannya dilatih olahraga maksudnya gitu. Ya, ya. Wal akhdhu an afwahi arifihi khamsatun ta'in tadi. Wal akhdhu an afwahi arifihi dan mengambil dari lisan-lisan, meniru lisan dari para ulama tajwid, pakar tajwid. Nah, jadi bertalaki bahasanya. Bertalaki dan musyafahah, face to face. Talaki musyafahah itu wajib Quran. Quran itu ya belajar tajwid, belajar Quran nggak bisa lewat Zoom sebetulnya. Nggak bisa lewat Zoom. Belajar Quran, belajar tajwid itu harus talaki dan musyafahah face to face, empat mata, mulut dengan mulut. Jadi kelihatan mata dengan mata, jadi dilihat bentuk gimana ketika kita ngeliat guru kita mulutnya geraknya gimana gitu. Ya, harus ngelihat gerakan mulut gurunya, bagaimana cara membaca apa namanya ar-raum, bagaimana cara membaca ikhtilas. Itu kan harus mulut ke mulut. Apa mulut ke mulut? Mata ke mata, ya. Jadi mata muridnya melihat ke mulut gurunya, oh begini gitu. Jadi ngelihat gerakan mulut gurunya, bagaimana cara membaca ini, membaca sakta gitu. Membaca tadi khususnya kayak membaca ar-raum, ya, membaca ikhtilas itu harus bertalaki dan bermusyafahah, ya, wal akhdhu an afwahi arifihi, bertalaki, belajar meniru bacaan dari lisan para ulama tajwid. Dan beginilah teman-teman tradisi para sahabat Rasulullah ya sampai kepada kita dalam mewariskan Al-Qur'an gitu. Gitu. Jadi ada yang mereka diajarkan Rasulullah langsung, begini loh diajarkan Rasulullah, ya. Dan para ulama kita juga ada yang diajarin, ada yang setoran misalnya takdim gitu ya. Terus gurunya memvalidasi bacaannya. Ya, betul seperti itu. Ya, betul divalidasi. Atau diajarin. Makanya redaksinya tuh kalau sana tuh qara'a ala nih orang ini membaca kepada qara'a ala gitu. Qara'a ala atau akro akro'a alaihi gitu redaksinya. Akro'a alaihi berarti dia gurunya mengajarkan bacaan Quran yang benar kepada muridnya. Alaihi ala tilmid. Akro'a al mudarris, akro'a syekh ala tilmidhihi. Akro'a ya apa namanya mufrad bi apa namanya sulasi biharfin wahid akro'a. Akro'a ya, maksudnya bukan 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 mudhari, madhi, akro'a yukri'u gitu. Akro'a alaihi gitu. Atau juga redaksi saya nih, misalnya saya membaca kepada guru saya, berarti nanti saya ngomong qara'tu ala syekh, qara'tu ala syekh atau aqra'u ala syekh hakaza hakaza. Gitu. Jadi tradisi Quran ini ya kalau nggak setoran ke gurunya, simaan gitu, tasmi ke gurunya, takdim ke gurunya,
dan gurunya memvalidasi, membenarkan, atau gurunya yang mengajarkan bacaan itu kepada muridnya. Gitu ya. Qara'a ala atau aqra'a ala gitu. Sama tuh. Kalau ngasih ijazah kan gitu. Kalau ngasih ijazah ke muridnya wa adzintu lahu an yaqra'a wa yuqri'a gitu. Boleh membaca dan boleh mengajarkan gitu. Tahu akro tu alaika gitu. Akro'a ala gitu ya bahasanya. Kayak hadis yang Abdullah bin Mas'ud mendengar seorang yang membaca innamas shadaqatu lil fuqara'i. Dia nggak baca 4 atau 5, nggak baca panjang. Ditegur sama Abdullah bin Mas'ud, ya. Maha kadza aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan begini Rasulullah yang ajarkan kepada aneh, biasa gitu. Rasulullah nggak ngajarin aneh kayak gini, bukan gitu, gitu. Terus orang ini nanya, kaifa akroaka, kaifa akroakaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana Rasulullah ngajarin ente gitu? Abdullah bin Mas'ud, gimana emang cara bacanya? Akroaniha Rasulullah, Rasulullah ngajarin aneh begini. Innamas sadaqatu lil fuqara'i. Panjang gitu. Jadi ini sekaligus dasar dari mat wajib nih, mat wajib mutasil gitu. 4 atau 5 harokat. Jadi nggak boleh dibaca 2 harokat. Bukan seperti yang dibaca orang sebelumnya tuh tadi, yang sama Abdullah bin Mas'ud, lil fuqara'i, lil fuqara'i. Nah, itu kurang panjang. Jadi bukan begini, mahakadza aqra'niha Rasulullah, gitu. Mahakadza bukan begini. Nah, dari hadis ini berarti disimpulkan bahwasanya Rasulullah mengajarkan kepada Abdullah bin Mas'ud tentang cara membaca mat wajib mutasil. Rasulullah ngajarin gitu. Atau dalam hadis lain, aqra'u alaika wa alaika unzil. Nah, itu juga bisa. Jadi sekali lagi itu ya, tradisinya itu sahabat membaca ke Rasulullah atau Rasulullah yang mengajarkan. Begitu saya kira. Kemudian babu makna lahan wa aqsamuhu. Al-lahnu qismani jaliyun wa khafi kulun haramun ma'khilafin fil khafi. Nah, tadi ini pembahasan tadi ini sebelumnya sebetulnya. Lahan ada 2 macam. Lahan jali dan lahan khafi. Teman-teman catat ya. Lahan jali dan lahan khafi. Kulun haramun ma'khilafin fil khafi gitu. Namun, jadi saya ulangi, lahan ada 2 macam, lahan jali dan lahan khafi. Keduanya hukumnya haram dilakukan. Nggak boleh. Jangan sampai terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran. Nah, tapi terdapat khilaf di antara ulama pada lahan khafi. Kenapa kok ulama khilaf? Jadi kan di sini dibahas lahan atau kesalahan dalam membaca Al-Quran itu ada 2 macam. Kesalahan dalam membaca Al-Quran itu ada 2 macam, jali dan khafi. Keduanya adalah haram, kullun haramun. Dua-duanya haram, semuanya haram, baik jali maupun khafi. Tapi mak khilafin fil khafi, ada terdapat perbedaan pendapat ulama tentang lahan khafi gitu. Kenapa Ustadz kok ulama bisa beda pendapat lahan khafi? Gini, karena siapa sih bahasa gitu? Siapa di dunia ini yang sekarang, ya, kecuali Rasulullah ya jelas. Siapa sekarang yang bacaan Qur'annya nggak ada lahan khafi, angkat tangan. Bahasa gitu. Siapa yang baca Qur'annya nggak ada lahan khafi? Hampir nggak ada. Pasti ada aja kepleset dikit lah bahasanya. Keseleo dikit saat mengucapkan huruf, atau kepanjangan, atau kependekan, gitu. Pasti ada lahan khafi. Lahan khafi ini kan yang tahu orang-orang ahli tajwid. Lahan khafi ini yang tahu orang-orang ahli tajwid. Oh, dia tadi pengucapannya kurang nih gitu. Oh, dia tadi kepanjangan. Kepanjangan tuh. Nah, yang tahu orang-orang ahli tajwid gitu. Oh, dia harusnya pengucapannya seperti ini, dia salah itu. Dia malah hurufnya lain gitu. Nggak sesuai makhrajnya gitu. Nah, gitu.
Pasti. Jadi teman-teman hampir semua kori itu pasti khofi gitu. Ya walaupun mungkin minim, pasti tetap ada lah keseleo dikit. Walaupun kori-kori dunia, kori-kori internasional, ada keseleo dikit ketika mengucapkan huruf atau ketika melafalkan huruf gitu. Entah kepanjangan, panjangan dikit, itu udah masuk lahan khofi gitu. Atau kependekan, ya lahan khofi. Ya, makanya di sini ulama ada terdapat perbedaan pendapat apakah lahan khofi haram ataukah enggak gitu. Yang jelas, kesepakatan ulama bahwasanya lahan jali haram. Nah, itu ijma, ittifaq, ijma, bisa diganggu gugat kalau jali jali. Makanya kalau ada yang baca Qur'annya jali maka dosa. Kalau dalam sholat Al-Fatihah lahan jali tidak sah, boleh mufarokoh. Tapi itu kalau fikih lebih dalam lagi ya. Ada namanya al-ibroh. Al-ibroh tuh fil imam, la fil makmum gitu. Kalau imam yang ngerasa sholatnya maka makmumnya pun sah gitu. Tapi ada yang mengatakan al-ib fil makmum, la fil imam. Kalau makmumnya ngerasa sholatnya nggak sah, adalah maka sholatnya ya dianggap tidak sah gitu. Karena al-ibroh fil makmum, jadi boleh mufarokoh gitu. Tapi kalau lahan khofi, teman-teman, kalau lahan khofi usah mufarokoh lah kalau lahan khofi. Kalau lahan khofi nggak usah mufarokoh. Atau dia baca selain Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah kan jelas ya, rukun ya, rukun. Kalau selain Al-Fatihah, dia sunnah. Maka kalau terjadi lahan jali, kayak tadi, mimma nafi, ya karena karena surat apa selain Al-Fatihah sunnah, maka sah, Bismillah, ya, sah sholatnya. Gitu. Tapi ya tetap belajar pelan-pelan. Gitu teman-teman ya. Jadi ini penting sekali teman-teman untuk mempelajari bab. Bahkan saya ada buku, teman-teman bisa cek juga. Ada buku khusus Al-Lahnu, Al-Lahan. Saya punya buku nggak terlalu tebal, tipis. Itu cuma ngebahas tentang lahan. Al-Lahnu fil qiraatil Quran. Al-Lahnu atau Al-Lahnu fil Quranil Karim. Al-Lahnu fi qiraatil Quran, afwan. Al-Lahnu fi qiraatil Quran. Itu ada kitabnya secara khusus. Teman-teman bisa nyari di Google, ada tuh PDF, bisa mungkin. Itu teman-teman ya. Jadi sebesar seupaya mungkin kita menghindari yang namanya lahan jali. Kalau bisa hindari juga, kita sudah punya ilmunya, menghindari lahan khofi. Ya, kemudian yang 19 19-20 ya, sampai 20. Amal jali yufah wa mabnan ghayyara Tumal khafiyyu ma'alal wasfi toro. Nah, itu. Jadi ini tadi sudah saya jelaskan sebetulnya. Jadi jali itu, lahan jali itu maknanya berubah. Struktur bacaannya berupa kata, harokat, huruf. Itu udah mengalami perubahan. Itu lahan jali, teman-teman. Itu kan sudah saya bahas tadi ya. Nah, ini lebih detailnya. Jadi, lahan jali adalah lahan yang merubah makna, merubah struktur bacaan, merubah kata, huruf, harokat, yang pokoknya berubah semua. Itu lahan jali. Kalau lahan khofi, dia biasanya lebih berarah kepada alal wasfi toro. Lebih ke menyasarnya, targetnya biasanya dia kasusnya banyak di sifat-sifat huruf. Ya, alhamdu gitu, atau apa, banyak ya kasus-kasus biasanya eh, apa namanya yang harusnya huruf zai dia seperti zal, zai sama gitu. Sod menjadi sin, gitu. Siroto, siroto, tapi dia baca pakai sin, siroto. Nggak boleh, itu lahan lahan khofi itu, ya masuknya lahan, ya. Walaupun maknanya sama siroto gitu. Kecuali teman-teman baca riwayat lain ya. Selain hafes, itu ada yang membaca siroto. Atau ada yang membaca ziroto, ziroto alladzina an'amta alaihum, zi. Dia antara antara huruf vo ya dengan zai. Ziroto.
yaitu Imam Hamzah gitu. Ada yang membaca siroto dengan sin juga gitu. Tapi kita hafaz teman-teman gitu, nggak boleh. Makanya kalau teman-teman belajar kiroat tapi tanpa menguasai tajwid dulu itu bahaya. Ngerti kiroat, menguasai kiroat gitu. Tapi belum tak paham tajwid gitu. Nah, malah jadinya kacau gitu. Harus bertahap dulu, bertahap gitu. Nah, apakah itu lahan Ustaz? Kan itu ada kiroat lain gitu. Ya, masuknya lahan gitu. Karena dia sedang membaca riwayat Hafiz. Jangan dicampur adukan dengan riwayat imam lain dari qura-qura sab'ah atau asyroh. Ya gitu. Wa wajibun syar'an tajannubul jali wa wajibun sina'atan tarkul khafi. Ya, hukumnya wajib syar'i meninggalkan lahan jali ya, wajib syar'i tadi. Haram, makanya haram. Maka wajib meninggalkannya. Sedangkan wajib ada wajib satu lagi meninggalkan khauf itu wajib juga, tapi wajib sina'ah, istina'i. Wajib yang sifatnya apa ya? Eh apa namanya bahasanya itu wajib, sama-sama wajib sebetulnya. Ya, wajib istina'i itu ada teman-teman yang bisa ngerti nggak? Sina'ah. Jadi wajib yang tapi wajibnya itu tidak setara dengan wajib yang lahan jali gitu. Tapi sama-sama wajib dijauhi, tajannubul jali. Ya, secara syar'i tapi lebih kuat yang jali karena dia tadi kan bisa merubah struktur gitu. Nah, wajib juga kalau sudah tahu ilmunya secara istinai meninggalkan lahan khofi gitu. Tapi memang ada saja kita pada umumnya tidak bisa terlepas dari khofi. Makanya di sini dikatakan wajib istinai. Diusahakan bagi yang sudah menguasai ilmu tajwid bahasa begitu untuk meninggalkan lahan khofi semaksimal mungkin walaupun pada kenyataannya kita semua tidak bisa terlepas dari lahan khofi. Hadza wallahu alam, saya kira cukup sampai di 20. Insya Allah kalau ada lain waktu ini harus lebih banyak pembahasannya gitu teman-teman ya. Ini saya kira sudah hampir jam 12, 20 bait. Saya kira sudah cukup. Mudah-mudahan apa yang teman-teman dapati, yang saya jelaskan juga bermanfaat untuk saya pribadi khususnya sebagai murojaah gitu. Dan untuk teman-teman semua. Ya, saya serahkan ke Ustadz Nesa. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Fauzan yang sudah memberikan materinya dan pelajarannya untuk kita semua. Semoga bisa kita amalkan dan menjadi amal jariah untuk Ustaz Fauzan dan kita semua. Baik, teman-teman, sebelum kita tutup, mungkin kita ada waktu 5 menit. Apakah ada yang ingin bertanya? Kita buka satu atau dua orang saja. Tidak ada, ini sudah sudah mulai lapar ini. Udah lapar semua Ustadz Nesa. Tidak ada ya? Ya, Baik. ya. Sebelum kita tutup, silakan teman-teman yang sudah hadir bisa apa namanya diisi Google Form-nya untuk mendapatkan sertifikat dan tentu bagi penerima beasiswa sebagai absen kehadiran kegiatan rutinan per bulan. Baik, mari kita tutup acara pada siang yang berbahagia ini dengan bersama-sama Alhamdulillah. 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 Alamin. Kafaratul majlis subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. syukran teman-teman, terima kasih. Ustaz. Ya, ampun, Syukran, afwan. Ustaz. Ya, sama-sama. Syukran, Ustaz. Ya, afwan. Jazakumullah khairan katsiran, Ustaz. Ya, wa jazakum khairan.